duel argumen tidak harus datang dari data itu. Data itu orang udah tahu tuh. Data itu bisa dimanipulasi tuh. Tetapi kita minta sebetulnya hakim untuk belajar bahwa istilah the guardian of the constitution itu nobility dia itu, nobleness-nya ada di situ tuh. Dia bukan hakim pidana yang nyari-nyari mana kambing yang dicuri itu. Dan kita mengerti bahwa hakim yang 5 ini nggak ngerti bahwa ini adalah peristiwa politik, di dalamnya ada problem moral, namanya problem nilai. Pengamat politik Rocky Gerung memberikan komite penuh kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo yang menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Rocky menilai sikap MK yang menolak permohonan seluruh dalil lantaran tidak memiliki bukti untuk meyakinkan mahkamah dan menyatakan permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum seluruhnya. Menurutnya, dalil putusan MK itu mengartikan bahwa para pemohon kurang menghadirkan saksi untuk meyakinkan MK. Karena itu hakim yang 5 ini justru mendiskualifikasi argumen moral, argumen etis yang dibawa oleh Romo Magni misalnya kan, atau yang dibawa oleh jurnalis kritis kan. Jadi hakim itu memang sudah diberi untuk hanya membaca the black letter of law, hukum yang tertulis dengan huruf-huruf hitam itu, yang bagi dia ya kalau sengketa itu ya buktikan perbedaannya di mana, Anda mesti buktikan. Rocky pun mempertanyakan putusan MK tersebut. Pasalnya, Ketua MK Soehartoyo membatasi saksi untuk memberikan keterangan di forum MK. Ia mengatakan inti dari putusan MK kekurangan saksi. Sebelumnya ia bilang saksinya dibatasi. Logikanya bagaimana? Soehartoyo bilang tidak boleh banyak saksi, cukup 9 saksi dan ahli. Sekarang ia mengatakan bahwa dalil yang diajukan oleh pemohon kekurangan saksi. Bukan kekurangan, tetapi Anda larang ditambahnya saksi. Atas dasar itu, Rocky Gerung menilai putusan tersebut telah membatalkan nalarnya sendiri, terkhusus pembatasan saksi di sidang PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 untuk membuktikan dan meyakinkan MK. Oke, boleh, tapi kasih kami waktu tuh. Tidak ada waktu, cuman boleh berapa hari itu kan. Oke. Kalau begitu kami tambah saksi, tidak boleh. Undang-undang udah bilang cuma boleh 19 saksi. Bagaimana dengan 19 saksi itu? Mesti bawa data yang mereka minta itu kan. Jadi dasarnya hakim ini berpikir secara ya kupingnya dia nggak pakai untuk mendengarkan suara publik, dan mata hukumnya itu terbatas, kemampuan dia itu melihat huruf hukumnya tuh, bukan keadilan between the law, between the line. Jadi menurut Rocky, ia membatalkan nalarnya sendiri. Orang yang nalarnya batal itu cuma 2, tidak sekolah atau dia sekolah tapi otaknya tidak cukup bercahaya dibandingkan cincinnya. Rocky pun menilai keputusan MK itu sejatinya bentuk kecurangan. Hal itu dilandasi lantaran para pemohon terbatas untuk menghadirkan saksi guna meyakinkan MK agar terjadinya kejanggalan Pilpres 2024 dapat dibongkar. Apalagi kalau 4 itu di dalamnya ada Hakim Soehartoyo yang dari awal mencoba menjadi seorang moralis di situ kan. Nah, kalau Hakim Soehartoyo itu ada di pihak dissenting, itu artinya dimenangkan dalil dari 01 tuh. Dan itu berbahaya bagi bukan bagi Jokowi, bagi dinasti dia sebetulnya tuh. Jadi menurut saya mungkin ada tekanan pada Soehartoyo. Kalau kita tanya apa tekanannya, ya kalau bukan kasus itu berarti Soehartoyo betul-betul orang yang bisa menipu dirinya sendiri kan. Kan selama berminggu-minggu Soehartoyo memberi semacam sinyal bahwa dia akan jadi hakim yang bagus. Yeah. Dia akan memutuskan sesuai dengan prinsip-prinsip jujur dan adil tuh. Dia bahkan berupaya untuk meyakinkan kita bahwa data itu nggak penting, yang penting keyakinan hakim bahwa ini jujur apa atau tidak jujur kan. Nah, ternyata di ujungnya Soehartoyo itu pindah haluan. Maka kita mesti menduga dengan cara yang agak jorok bahwa dia ditekan atau memang dia penipu, kan itu dasarnya. Ia lalu memberikan analisisnya. Misalnya ada 5 hakim dan 5 hakim itu memutuskan bahwa tidak ada barang bukti karena kekurangan saksi. Itu dalilnya, sementara yang 3 mengatakan ini curang. Padahal sebetulnya dengan kekurangan saksi pun sudah bisa dikatakan curang. Apalagi kalau saksinya ditambah, pembuktiannya bahkan bisa melampaui apa yang dibayangkan. Rocky juga menyinggung putusan tentang dugaan nepotisme calon wakil presiden 02 Gibran Rakabuming Raka yang disebutnya tidak beralasan. Ia mengatakan Mahkamah Konstitusi mengatakan tidak ada nepotisme, berarti Gibran bukan keponakan Paman Usman. Paman Usman bukan ipar Jokowi, berarti hubungan biologis Gibran dibatalkan. Lantas siapakah Gibran? Aktual. Lo curangnya itu di hulu, di keputusan 90 ketika Gibran itu disodorkan untuk dijadikan calon. Tapi kemudian hakim yang 5 ini bilang, iya tapi itu bukan nepotisme. Lo konyol dong, berarti Gibran itu bukan nephew, asal kata dari nepotisme, dari Paman Usman. Lalu orang bertanya, loh kalau itu Gibran siapa? Berarti Gibran bukan anaknya Jokowi dong. Kalau tidak ada nepotisme di situ kan.
Jadi dari segi kemampuan kita untuk melihat kecurangan itu memang didesain dari awal. Ketika Jokowi tidak ingin dinastinya itu berhenti pada dia, maka dia mesti lanjutkan itu. Jadi perencanaan kecurangan sudah ada sejak nepotisme itu justru terbaca secara sangat transparan. Apa itu nepotisme? Gibran adalah nephew-nya Paman Usman.